Abah, Aulia ikut Abah. Abah, Aulia sama siapa? Abah, jangan pergi, Abah. Tunggu Lia, Lia ikut. Tangis Aulia meraung. Matanya masih terpejam tapi tangisnya membanjiri pipi. Ikrom sontak terbangun dan memandangi Aulia. Tak tega ingin membangunkan, tapi jelas tak bisa ia membiarkan Aulia menangis begini. Ragu-ragu ia menggenggam tangan Aulia. Dengan merapal basmalah pelan, ia tautkan jemarinya dengan Aulia. Seketika bibir mungil itu berhenti meneriakkan nama abahnya. Ikrom bernapas lega melihat reaksi istrinya. Ia melepas tautan tangannya pelan-pelan. Membiarkan istrinya kembali terlelap di ranjang hangatnya. Ia pun merapikan selimut Aulia dengan hati-hati. Ia sendiri kembali terlentang di bawah ranjang Aulia yang beralaskan karpet. Saat ini mereka tidur bersebelahan, hanya saja Aulia di atas kasur, Ikrom di bawah, beralas karpet. Hari ini jelas melelahkan bagi Ikrom. Semalaman sebelumnya dihabiskannya dengan menyetir dan melamar Aulia, pagi disibukkan dengan prosesi pemakaman Kiai Somad, dan dilanjutkan dengan tahlilan. Tak butuh waktu lama untuknya kembali memejamkan mata. Tak lama berselang, kembali tangis Aulia terdengar menyayat hati. Ikrom pun segera terbangun. Abah, ikut. Abah, jangan ikut Mas Hadi. Dek, Ikrom tahu siapa, Mas Hadi, mantan suami Aulia yang meninggal 2 tahun yang lalu. Wajahnya berubah masam saat nama itu keluar dari bibir sang istri meski dalam kondisi tertidur. Apakah ia cemburu? Ya, mungkin itulah cemburu. Abah, ikut. Abah, Lia ikut. Tangisan itu makin meraung. Ikrom sendiri masih mematung, sibuk menakar kecemburuan yang bercokol di hatinya. Mas Ikrom, tolong panggil Abah Mas. Dek, Ikrom segera memandang wajah istrinya. Tangisan Aulia masih berlanjut, matanya masih terpejam erat. Ning, mengapa kau buat aku cemburu sekaligus terenyuh jadi satu? Mas Ikrom, tolong Lia, panggil Abah. Mas, Aulia terus mengigau memanggil nama abahnya. Ikrom refleks menggenggam tangan Aulia kembali. Ekspresi tegang Aulia di sana langsung mengendur dan kembali tertidur. Ikrom kembali merebahkan diri di karpet, tapi kali ini ia membiarkan tangannya digenggam Aulia, berharap Aulia tak lagi mengigau, meski Ikrom sadar bisa-bisa tangannya kesemutan jika harus begini. Tapi demi Aulia terlelap, ia akan menempuhnya. Perlahan matanya kembali tertutup, genggaman tangan Aulia membawanya kembali tertidur. Pukul 3 pagi Aulia terbangun, pusing dan berpendar. Itulah yang ia rasakan saat membuka mata. Lampu temaram menyadarkannya bahwa ia sudah berada di kamarnya. Sekejap ia kembali sedih memikirkan abahnya yang telah pergi. Gegas ia menghapus tangisnya. Ia pun ingin ke kamar mandi membuang kemih dan mencuci wajahnya. Tapi saat akan berdiri, ia baru sadar jika tangannya menggenggam sesuatu. Astagfirullah, baru ia sadar jika Ikrom tidur di bawah ranjangnya. Tangan kirinya masih menggenggam tangan Ikrom. Sontak ia melepaskan tangannya dengan kaget. Puzzle di otaknya masih belum terkumpul sempurna. Kini ia sadar, ternyata ia sudah berubah status menjadi istri kembali. Ya Allah, aku sudah menikah lagi, gumamnya seorang diri. Melihat pria asing di kamarnya jelas bukan kali pertama bagi dirinya. Suasana canggung seperti ini mengingatkan Aulia pada 2 tahun yang lalu saat almarhum suaminya masih hidup. Tapi melihat suami sendiri tidur di karpet, jelas hanya Ikrom yang melakoni. Kenapa tidur di karpet? Perlahan ia menyentuh bahu suaminya. Iba merajai hatinya, entah bagaimana. Gus, tak ada sahutan, justru wajahnya nampak lebih lelap. Gus,
Kembali tak ada jawaban, mungkin kecapean. Aulia pun mengambil selimutnya, lalu menyelimutkannya pada badan Ikrom dengan hati-hati. AC kamarnya pun dibesarkan suhunya agar berkurang dinginnya. Tak sadar ia melengkungkan sedikit senyuman kala memandangi wajah suami barunya itu. Ia pun berjalan menuju kamar mandi di kamarnya. Setengah sempoyongan ia berjalan menuju kamar mandi. Tak lama ia menyelesaikan hajatnya. Pintu kamar mandi dibukanya perlahan saat tiba-tiba kepalanya kembali berputar. Bruak, Aulia kembali terjatuh. Aduh, Ikrom tergagap menyingkap selimutnya. Astagfirullah, Ning, Aulia jatuh terlentang di kamar mandi. Beruntung tangannya masih melindungi kepalanya. Ikrom gegas menolongnya. Pelan-pelan Ning, Ikrom membantu meraih tangan Aulia. Saya gendong ya Ning. Ndak usah Gus. Ikrom menurut. Ia mengalungkan tangan Aulia ke lehernya, memapahnya perlahan. Maaf Ning, saya pegang tangannya. Ikrom menggumam pelan, jelas Aulia mendengarnya. Kenapa Ning? Kaki saya sakit Gus. Maaf saya gendong Ning. Sigap Ikrom menggendong istrinya ke ranjang. Gamis Aulia yang setengah basah mengenai bajunya. Perlahan badan mungil itu diletakkannya di ranjang. Sakit, Ikrom tercenung. Maaf saya periksa kakinya ya Ning. Aulia mengangguk. Rasanya ia tak punya pilihan lain. Ikrom memegang beberapa bagian kaki Aulia. Ini sakit. Aulia menggeleng. Yang ini, Aulia kembali menggeleng. Aduh, yang itu sakit. Ikrom menarik napas lega. Ndak apa-apa ini Ning. Tidak terkilir untungnya. Hanya memar. Ning punya obat memar. Aulia menggeleng. Saya belikan sebentar ya Ning. Ndak usah. Merepotkan nanti Gus. Ndak apa-apa Ning. Ini kewajiban saya. Ikrom berujar pelan. Wajah Aulia sontak memerah. Kamar Mbok dalam di mana Ning? Di dekat dapur Gus. Oh iya, sebentar Ning. Saya tinggal dulu. Ikrom menyambar tas kecilnya. Tak lama kemudian Mbok Sri, Mbok dalam datang mengetuk kamarnya dan masuk ke sana. Ya Allah, Ning, Mbok Sri membawa baskom dengan air hangat dan waslap. Saya ndak apa-apa Mbok. Tadi saya disuruh Gusnya ke sini. Disuruh membantu Ning Aulia ganti baju. Katanya Ning Aulia habis jatuh. Aulia terkesiap. Wajahnya kembali merona. Iya Mbok. Bajunya di lemari. Tolong ya Mbok. Mbok Sri segera mengambilkan waslap dan baskom. Saya ndak usah dipakein waslap Mbok. Kata Gus baju Ning Aulia basah. Takutnya masuk angin. Saya disuruh bersihkan pakai waslap karena takut jatuh lagi di kamar mandi. Ini saya juga disuruh ngolesi kayu putih. Iya Mbok. Wajah merona Aulia nampak di sana. 10 menit berlalu dan kini ia sudah rapi kembali memakai gamis dan jilbab bersih. Punggungnya pun sudah diolesi minyak kayu putih oleh Mbok Sri. Tak lama kemudian pintu kembali diketuk. Assalamualaikum. Nampak Ikrom di balik pintu. Gus sudah datang. Saya tinggal buatkan teh hangat dulu Ning. Secepat kilat Mbok Sri meninggalkan pasangan pengantin baru itu. Tak tahukah Mbok Sri jika kini suasana menjadi amat canggung. Saya sudah dapat trombopop Ning. Iya Gus. Aulia nampak makin salah tingkah. Saya bantu oles ya Ning. Aulia mengangguk. Jemari Ikrom mengambil sedikit gel. Lalu diusapnya perlahan bagian kaki Aulia yang memar. Dengan jari gemetar, Ikrom mengoleskan gel itu perlahan. Tangannya mendadak dingin. Aduh, maaf Ning. Nah sudah, Ikrom menggumam. Tok, tok, tok. Mbok dalam masuk sambil membawakan teh hangat. Makasih Mbok, saya pamit Gus. Kalau butuh apa-apa Mbok di belakang. Iya Mbok, makasih. Suara pintu ditutup meninggalkan hening. Diminum dulu tehnya Ning. Ikrom menyodorkan teh hangat. Aulia menerimanya dengan penuh canggung. Ikrom berdiri di samping ranjang. Maaf semalam saya lancang masuk kamar Ning Aulia tanpa izin. Disuruh Umik masuk. Ning Aulia sudah tidur. Saya jadinya bingung. Ikrom panjang lebar menjelaskan dengan menahan gugup.
Ya tidak apa-apa Gus. Tidak perlu izin juga, Aulia menjawab spontan. Lain kali jangan tidur di bawah Gus, masuk angin. Kalau Gus masih risih dengan saya saja yang tidur di karpet. Bukan begitu Ning, Ikrom salah tingkah. Saya kan belum izin Ning Aulia. Ndak usah izin Gus, ini kamar jenengan juga. Hati Ikrom berdesir tak karuan mendengar penuturan Aulia. Tak tahu kini jantungnya merosot kemana, yang jelas hatinya dipenuhi bunga.